di channel YouTube saya Miresmi. Hari ini saya berada di Museum Sri Baduga Jalan BKR Bandung. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memenuhi tugas ilmu sosial budaya dasar di semester 5 di Stikes dan Pusada Bandung. Apa saja sih yang mau saya liput hari ini? Ayo ikutin channel YouTube saya. Ini adalah arca nenek moyang. Arca ini diperkirakan sebagai tokoh leluhur atau nenek moyang peninggalan masa megalitik. Asalnya dari Bukit Tunggul, Bandung. Nah, kemudian ini adalah ada arca, yaitu arca tipe Polynesia, merupakan perkembangan dari bentuk menhir yang digunakan sebagai perwujudan dari arwah leluhur. Bentuknya sangat sederhana, wajah tidak jelas, tanpa hidung, tanpa mata dan mulut. Arca-arca ini digunakan sebagai media untuk beribadat. Nah, arca ini berasal dari Ciwidey, Bandung dan Bukit Tunggul, Bandung. Nah, selanjutnya ini adalah arca, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah arca megalitik, yaitu replikanya. Arca ini diperkirakan sebagai tokoh leluhur atau nenek moyang peninggalan masa megalitik. Asalnya dari Citatah, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, ini juga merupakan arca nenek moyang. Bentuknya seperti ini. Nah, arca ini merupakan perwujudan nenek moyang digunakan sebagai media pemujaan. Asalnya berasal dari Ciwidey. Oke, selanjutnya arcanya seperti ini. Nah, arca nenek moyang ini merupakan perwujudan nenek moyang digunakan sebagai media pemujaan terhadap nenek moyang, berasal dari Cirebon. Nah, selanjutnya ini tipe gajah. Arca tipe gajah megalitik. Arca ini digunakan sebagai salah satu media pemujaan masa megalitik. Asalnya Pejambon, Lor, Cirebon. Ini adalah lempeng batu. Lempeng batu ini terbuat dari batu andesit. Fungsinya sebagai penumbuk biji-bijian tanaman sebagai obat-obatan. Dipergunakan pada masa prasejarah, khususnya pada masa perundagian. Asalnya dari Bandung. Bentuknya seperti ini. Jadi tengahnya berlubang karena digunakan untuk menumbuk padi. Selanjutnya ini bentuknya seperti atap Minangkabau. Ini juga ternyata lumbung batu. Lumbung batu berbentuk menyerupai leuit, berfungsi sebagai upacara kesuburan pada masyarakat masa prasejarah atau megalitik, berasal dari Sukabumi. Oke, selanjutnya ini seperti patung gajah ya. Nah, patung ini apa sih? Coba kita lihat ya. Ini adalah arca Ganesha. Menurut istilah arkeologi, arca seperti ini disebut pasukan gajah. Arca ini digunakan sebagai media pemujaan pada masa Hindu, yaitu abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Arca Ganesha juga sering disimbolkan sebagai dewa ilmu pengetahuan. Asalnya dari Bukit Tunggal, Bandung. Oke, ini selanjutnya juga seperti patung Ganesha ya. Oke, kita lihat ini. Patung arca Ganesha. Patung arca Ganesha, arca dengan sikap duduk di atas tapik berbentuk bulat dengan sikap duduk
Arda Parian Kasana. Sikap duduk dengan posisi satu kaki bersila dan lainnya dilipat ke atas. Pada bagian atas kepalanya terdapat semacam tutup kepala dengan rambut dibelah dua. Pada bagian dada terdapat upavita berupa tali polos. Dalam mitologi Hindu, Ganesha adalah putra dewa Siwa dengan Parwati. Tugas utama Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan. Berasal dari Karangkamulian Ciamis. Nah, selanjutnya ini arca tipe Pajajaran. Ini adalah replikanya. Nah, berangka tahun 1263 Saka atau 1341 Masehi. Ditulis dengan aksara Jawa kuno. Diperkirakan arca ini penggambaran leluhur pada masa megalitik asal Cikapundung, Bandung. Oke, selanjutnya ini arca Wisnu Cibuaya. Ini seperti begini ya arcanya. Arca bertangan 4, masing-masing memegang taksama. Tangan kanan belakang memegang cakra, tangan kirinya sangka atau siput. Tangan kanan depan memegang gada dan tangan kirinya kurang jelas. Masing-masing tangan memakai atribut gelang. Kepala arca Wisnu ini memakai mahkota yang disebut krista makula dan dilengkapi kalung serta ikat pinggang. Dewa Wisnu ini sebagai dewa pemelihara, biasanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kesuburan. Asalnya berasal dari Kerawang. Ini adalah periuk. Periuk pada masa prasejarah. Wadah seperti ini biasanya sebagai perlengkapan rumah tangga untuk menyimpan air, juga digunakan sebagai pelengkap upacara, berasal dari Cirebon. Oke. Ini ada belincung. Belincung ini pada masa prasejarah, belincung ini digunakan sebagai perkakas dan bekal kubur, asalnya dari Bekasi. Kemudian ada kalung manik-manik. Ini adalah kalung manik-manik. Kalung manik-manik pada masa prasejarah, manik-manik ini digunakan sebagai benda perhiasan dan bekal kubur, berasal dari Bekasi. Kemudian ada juga gelang. Gelangnya kayaknya sudah patah ya. Gelangnya pada masa prasejarah, manik-manik ini digunakan sebagai benda perhiasan dan bekal kubur, berasal dari Bekasi. Kemudian ada kapak sepatu. Ini adalah kapak sepatu. Kapak sepatu terbuat dari perunggu. Pada masa prasejarah, kapak ini digunakan sebagai perkakas dan bekal kubur, berasal dari Subang. Ini adalah yoni. Yoni melambangkan Dewa Parwati atau simbol kesuburan. Lingga dan yoni dipersatukan merupakan simbol kekuatan. Lingga yoni digunakan sebagai salah satu perlengkapan upacara dalam agama Hindu. Yoni. Ini namanya yoni. Ini ada dua arca yang dalam satu kotak. Ini namanya Nandi. Kedua arca berbahan batu andesit dengan ciri-ciri porsi mendekam, kaki melipat ke dalam, kepala menunduk dan ekor melipat di atas punggung bagian belakang. Penggambaran sapi hanya sebagian depan saja. Nandi atau sapi jantan dalam mitos Hindu merupakan kendaraan atau wahana tunggangan Siwa. Diperkirakan peninggalan masa Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Barat abad ke-4 hingga ke-14. Arca Brahma. Ini adalah arca Brahma. Nah, arca Brahma ini adalah dewa pencipta.
Ia dipandang sebagai salah satu sebutan Tuhan dalam konsep agama Hindu. Bergelar sebagai dewa pencipta, berkepala 4 dan tiap penjuru mata angin, mengenakan mahkota agung Jatamakuta bagian 4. Oke, di sini berasal dari mana tidak disebutkan. Selanjutnya, ini adalah arca Siwa Mahadewa. Oke. Arca Siwa Mahadewa. Laksana cirinya Arda Chandra kepala bulan sabit di bawah sebuah tengkorak yang terdapat pada mahkota Jatamakula. Mata ketiga di dahi Upawita ular naga, cawat kulit harimau yang dinyatakan dengan lukisan kepala serta ekor harimau pada kedua pahanya. Tangannya 4, kanan atas memegang aksa mala, tasbih, tangan kanan terputus sebatas pergelangan tangan. Tangan kiri atas memegang camara atau penghalau lalat. Tangan kiri bawah terputus sebagai pergelangan tangan. Di bagian belakang kepala terdapat siras cakra yang menandakan dia sebagai dewa. Oke, selanjutnya ini ada arca. Tidak terlalu jelas karena pantulan cahaya ya, cermin. Ini adalah arca Agastya. Arca Agastya digambarkan seorang lelaki tua berjenggot panjang dengan perut buncit. Posisi arca berdiri di atas Padmasasana, mempunyai 2 tangan, dengan tangan kiri memegang sebuah kendi atau kamandalu, dengan tangan kanan memegang tasbih atau aksamala. Terdapat hiasan trisula di bagian stela. Arca Agastya biasanya diletakkan di relung sebelah selatan Candi Hindu. Ini berasal dari Cirebon. Ya, semoga pantulannya tidak terlalu nyata ya. Nah, karena ini ada kaca. Arcanya di dalam kaca. Oke, selanjutnya ini adalah arca Siwa. Ini adalah arca Siwa. Arca Siwa. Arca Siwa merupakan ciri dari Siwa Jawa Barat karena memiliki perbedaan dengan arca Siwa pada umumnya yang ditemukan di Jawa Timur. Diperkirakan berasal dari abad ke-7 sampai 8 Masehi. Berasal dari Pulau Panaitan, Serang, Banten. Ini ada arca yang lebih kecil. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Oke, ini lebih jelas. Oke, ini arcanya. Ini arca Perwati. Sedangkan ini adalah arca Padmapani. Nah, arca Perwati ini adalah seorang dewi dan istri dari Siwa. Dalam agama Hindu, Perwati dikenal sebagai simbol perempuan yang benar-benar mempunyai seluruh syarat terbaik sebagai seorang perempuan, ibu, dan istri. Dianggap juga sebagai dewi lambang kesuburan. Bersama dengan Siwa, mereka berdua sering digambarkan sebagai yoni, yaitu simbol perempuan, dan lingga, yaitu simbol laki-laki. Ini berasal dari Bandung. Yang kedua, arca Padmapani. Padmapani disebut juga Awalokiteswara, yaitu perwujudan Bodhisattva yang dikenal sebagai dewa asih. Itu dewa penjaga dan dewa kasih sayang dalam panteon Buddha Mahayana. Ia adalah putra Amitabha dan dalam kosmos ia bertanggung jawab dalam hal penciptaan. Berasal dari Bandung. Selanjutnya, arca Siwa Mahadewa. Arca ini digunakan sebagai media pemujaan dalam ajaran Hindu. Berasal dari Bandung. Ini adalah arca Siwa Mahadewi. Bentuknya begitu sempurna, sepertinya terbuat dari perunggu. Oke, ini adalah selanjutnya lampu delapak. Ini lampu delapak. Lampu delapak ini tergolong benda peninggalan masa klasik atau Hindu-Buddha. Biasanya digantungkan pada relung candi atau tempat-tempat upacara lainnya. Ini berasal dari Bogor.
Selanjutnya ada dam lampu delapak, genta Anoman. Genta ini diperkirakan sebagai peninggalan masa klasik, yaitu asal dari Cirebon. Ada juga ya Blencong. Benda ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan air untuk upacara ritual agama Buddha. Ini berasal dari Cirebon. Oke. Ada juga patung Ganesha. Patung Ganesha. Oke, patung Ganesha-nya sebelah sini. Patung Ganesha. Ini Blencong. Ini adalah arca kepala Buddha. Arca kepala Buddha ini digunakan sebagai pelengkapan ibadah pada upacara keagamaan umat Buddha. Berasal dari Batu Jaya, Karawang. Oke, selanjutnya ini yantra. Yantra. Ini detailnya agar biar kelihatan ada ukirannya seperti apa. Karena dari jauh ini kaca ya, terpantul kaca, jadi nggak terlalu jelas. Oke, ini bikinnya mungkin agak jelas. Yantra sebagai salah satu media yang digunakan dalam upacara keagamaan, terutama dipakai oleh para pendeta Buddha berasal dari Bogor. Selanjutnya yatif tablet, berbentuk 4 persegi panjang terbuat dari tanah liat. Ini sepertinya yotif tablet yang ini ya. Berbentuk 4 persegi panjang terbuat dari tanah liat bakar, sisi-sisi materai memiliki bingkai, dan pada bagian tengah terdapat relief Buddha. Ini relief Buddha Amitabha dengan atau tanpa tulisan di bawahnya. Materi yang ditemukan rata-rata berukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tebal 8 mm. Relief Buddha terdiri dari masing-masing 3 tokoh Buddha. 3 tokoh pertama bagian bawah. Oke, kurang jelas ya. Bagian mungkin ini. Ini 3 tokoh utama bagian bawah, 1 pada posisi duduk dengan 2 kaki terjuntai dan sikap tangan Dhyani Mudra, serta diapit 2 tokoh lainnya. Yang berdiri dalam sikap tribanga. 3 tokoh kedua terletak di bagian atas. Tokoh pertama duduk bersila dengan sikap Nadia Mudra, berasal dari Karawang. Oke, selanjutnya ini adalah Batu Candi Karawang. Ini Batu Candi Karawang merupakan fragmen dari struktur bangunan Percandian Batu Jaya Karawang. Bata yang digunakan sebagai bahan bangunan candi dibuat dari tanah liat yang diberi campuran atau temper kulit padi. Berdasarkan ciri-ciri yang tampak dari struktur bangunan dapat diketahui dengan jelas latar belakang keagamaan dan kompleks Percandian Batu Jaya, yaitu agama Buddha Mahayana berasal dari daerah India Utara, khususnya dari Nalanda. Ini. Selanjutnya ini arca Gagajahan. Bentuknya seperti gajah ya. Ini Gagajahan. Gagajahan digunakan untuk menyimpan sesajen atau pedupaan dalam upacara. Pada masa Hindu ditemukan di Desa Cimara, Kecamatan Cibingbin, Kuningan. Oke, ini adalah arca terakhir. Ini adalah arca Durga. Arca ini berdiri di atas kerbau bertangan 8, masing-masing memegang cakra, khadga atau pedang, busur dan anak panah, sangka atau siput, dan tangan lainnya memegang rambut asura. Arca ini adalah sakti Dewa Siwa dalam bentuk ligra ugra atau yang menakutkan. Penggambaran tersebut sesuai dengan kitab Purana. Durga juga disebut Dewi Mahatajam yang memegang semua laksana.
laksana para dewa. Menurut mitologinya, Durga tercipta akibat kemarahan para dewa. Durga dilukiskan sebagai dewi yang cantik dan Asura manusia biasa. Ini berasal dari Bandung. Nah teman, demikianlah channel YouTube saya hari ini tentang arca-arca yang merupakan pada zaman prasejarah yang ada di Indonesia. Ternyata pada saat itu seniman-senimannya sudah sangat luar biasa menciptakan ukiran yang begitu detail. Nah kalau penasaran bagaimana selengkapnya, boleh datang ke Museum Sri Baduga yang ada di Bandung, yang tepatnya di Jalan PKR, atau pantau terus channel YouTube saya karena ada konten-konten lain yang lebih menarik. Sampai ketemu.